Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembiasan pada lensa. Materi IPA SMP MTS kelas 8 semester genap dipersembahkan oleh saya Nurul Ernawati, Sarjana Pendidikan dari MTS Negeri 2 Trenggalek. Pembiasan terjadi pada lensa seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa cahaya itu akan mengalami pembiasan, yaitu terjadi pada lensa. Terjadi pada saat melewati dua medium yang memiliki indeks bias berbeda. Lensa ada dua macam, yaitu ada lensa cembung atau yang disebut dengan konveks yang memiliki sifat mengumpulkan sinar atau konvergen, di mana bagian-bagian dari lensa cembung dan pembagian ruangnya di sini ada fokus utama, ada dua fokus, kemudian ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 untuk benda, sedangkan yang huruf biasa atau angka biasa itu adalah penomoran ruang untuk bayangan. Jadi ada di ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 untuk bayangan. Dalil esbah tetap berfungsi yang menyatakan bahwa jumlah ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5, sehingga kalau benda ada di ruang 2, bayangan akan ada di ruang 3. Demikian juga pada saat benda di ruang 1, bayangan ada di ruang 4 yang di sini, bukan yang di sini. Itu adalah pembagian ruang pada lensa cembung. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang melalui fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Sedangkan sinar istimewa yang ketiga adalah sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan lensa dibiaskan melalui titik itu juga. Ketiga sinar istimewa ini nanti akan digunakan untuk membentuk bayangan pada sebuah lensa cembung. Pembentukan bayangan pada lensa cembung dapat kalian perhatikan arah jalannya sinar. Jadi misalkan ini ada benda, kemudian ada sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui fokus. Sinar yang kedua, sinar datang melalui fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Perpotongan dari dua sinar bias akan menghasilkan bayangan. Seperti yang kalian ketahui bahwa benda ini ada di ruang 2, maka bayangan ada di ruang 3. Ruang 3 sifat bayangannya nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Itu adalah pembentukan bayangan pada lensa cembung. Kita lanjut ke lensa cekung atau bisa disebut dengan konkav. Kalau lensa cembung mempunyai sifat mengumpulkan sinar atau konvergen, kalau lensa cekung memiliki sifat menguraikan atau menyebarkan sinar atau divergen. Bagian-bagian dari lensa cekung itu kebalikan atau penomoran ruangnya kebalikan dari lensa cembung. Jadi kalau di depannya lensa, pada lensa cembung ada ruang 1, 2, 3, sedangkan pada lensa cekung hanya ada ruang 4. Jadi di depan lensa ruang 4, di belakang lensa ada ruang ada ruang 1, ruang 2, ruang 3. Dan ruang bayangannya, ruang 1, 2, 3 bayangan ada di depan, ruang 4 bayangan ada di belakang lensa. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung juga ada 3, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari fokus. Yang kedua, sinar istimewanya, sinar datang seolah-olah menuju fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Sedangkan sinar istimewa yang ketiga adalah sinar datang melalui titik pusat kelengkungan lensa dibiaskan melalui titik itu juga. Sama pada prinsipnya, dari ketiga sinar istimewa ini dapat digunakan untuk membentuk bayangan pada lensa cekung. Kemudian kita lanjut pada lensa cekung atau lensa konkav. Kalau lensa cembung merupakan lensa positif atau lensa yang memiliki sifat konvergen mengumpulkan sinar, kalau lensa cekung memiliki sifat menguraikan atau menyebarkan sinar sehingga disebut dengan lensa divergen. Seperti pada cermin cekung, cermin cembung, maka yang namanya benda kalau pada lensa cekung selalu berada di ruang 4.
Kalau kalian perhatikan di sini benda ada di ruang 4 di depan lensa, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari fokus. Sinar datang seolah-olah menuju fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian perpotongan perpanjangan dari dua sinar bias akan membentuk bayangan. Kalau kalian perhatikan sifat bayangannya, kepalanya di atas atau pucuknya di atas, ini juga di atas, sehingga nanti maya tegak dan diperkecil. Itu adalah sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cekung. Ingat, lensa cekung hanya memiliki satu macam sifat bayangan karena benda selalu di ruang 4. Rumus pada lensa cembung dan lensa cekung pada prinsipnya sama dengan pada cermin, yaitu 1/f sama dengan 1/SO plus 1/SI. Kemudian yang namanya fokus itu setengahnya jari-jari. Kemudian ada tambahan 1 yaitu yang disebut dengan kuat lensa. P sama dengan 1/f jika satuannya fokus adalah meter, atau P sama dengan 100/f jika satuannya senti. Perbesaran tetap SI per SO atau sama dengan HI per HO, di mana F adalah jarak fokus, R adalah jari-jari cermin, M adalah perbesaran bayangan, SO adalah jarak benda, SI jarak bayangan, HO tinggi benda, HI tinggi bayangan. Seperti tadi, P adalah kuat lensa. Konsepnya sama. Kalau kemarin fokusnya positif adalah cermin cekung, kalau lensa berarti yang positif adalah lensa cembung, sedangkan yang fokusnya negatif adalah lensa cekung. Tetap SI nanti jika dari perhitungan nilainya positif maka bayangannya nyata, kalau SI-nya negatif maka bayangannya adalah maya. Contoh soal. Sebuah benda terletak pada jarak di 20 cm di depan lensa cekung. Jika jarak fokus lensa 30, maka yang tentukan jarak bayangan, perbesaran, kuat lensa, dan sifat bayangan. Dari soal diketahui lensanya lensa cekung. Lensa cekung berarti lensa negatif. Kemudian jarak bendanya 20 dan jarak fokusnya adalah 30 cm. Yang ditanyakan yang pertama adalah SI, yang B-nya adalah perbesaran atau M, yang C adalah kuat lensa P, dan yang keempat adalah sifat bayangan. Untuk mencari jarak bayangan maka kita menggunakan rumus 1/f sama dengan 1/SO plus 1/SI. 1/min30 itu yang harus kamu perhatikan. 1/min30 sama dengan 1/20 ditambah 1/SI, sehingga 1/SI nya adalah 1/min30 dikurangi 1/20 diperoleh 1/SI nya adalah min5/60, sehingga SI nya min60/5 atau min12 cm. Perbesaran bayangan harga mutlak dari SI per SO, min12/20 sama dengan min3/5. Karena harga mutlak maka nilainya selalu positif, hasilnya 0,6 kali. Sedangkan kuat lensa dipakai dengan 1/f, karena satuannya fokus 30 cm dirubah ke meter, yaitu hasilnya 0,3. Dari situ P sama dengan 1/f sama dengan 1/min0,3, ketemu min3,33 dioptri. Sedangkan bayangan yang dihasilkan SI-nya negatif berarti maya. Kalau maya maka bayangan pasti tegak. Diperkecil karena perbesarannya kurang dari 1. Demikian video kali ini. Kita ketemu pada video materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.